Geng, kalian sempat lihat video ini nggak? Nah, beberapa potongan video tersebut sempat ramai beberapa waktu lalu di TikTok memperlihatkan seorang bapak-bapak yang semacam sengaja menjatuhkan diri, berguling-guling di tanah, dan banyak sekali komentar-komentar yang membuli beliau. Pada saat itu, geng, narasi yang ada di video tersebut, kabarnya bapak-bapak itu sedang ribut dengan tetangganya, dan entah apa alasannya, ketika ribut sama tetangganya ini, si bapak-bapak ini malah berguling-guling di tanah seperti sedang acting, seperti sedang playing victim. Nah, terus juga geng ya, pada awalnya ketika video itu beredar, diketahui kalau bapak-bapak ini adalah seorang dosen dari salah satu universitas yaitu UIN Malang. Dan narasi yang beredar katanya karena si dosen ini iri dengan usaha rental milik seorang tetangganya. Dan si bapak malah pernah mengajak mahasiswanya untuk meramaikan lokasi rental tetangganya itu untuk mengganggu usaha si tetangganya ini. Nah, itu narasi yang tersebar yang dibuat oleh tetangganya. Di saat itu netizen pun mulai menghujat si bapak-bapak ini dengan bilang, kok seorang dosen kelakuannya kayak anak kecil, kok kayak kurang waras, kok bisa masih dijadikan seorang pengajar, dosen dengan mental yang seperti itu. Dan terlihat bapak-bapak itu semacam orang yang suka playing victim. Di video itu emang kelihatannya kayak dia sengaja jatuh supaya netizen mengira kalau dia terjatuh karena dipukul oleh tetangganya. Jujur aja, gue sendiri pertama kali melihat video itu agak lucu. Tapi gue nggak tertarik untuk ngehujat sih ya. Malah gue tuh merasa kasihan. Ini orang tua siapa? Bapaknya siapa? Gimana kalau itu ternyata orang tua gue? Gimana kalau itu ternyata ayah kalian? Yang memang misalkan nih ya, kalau video itu ternyata benar sesuai narasi, ya dia berakting seperti itu. Itu artinya kan ada sesuatu yang sudah tidak sesuatu yang udah nggak baik di dalam pikirannya, di dalam otaknya, ya kan? Berarti ada yang kurang. Dan itu adalah hal yang bisa dikatakan sedikit lumrah karena orang tua. Beberapa orang tua di luar sana ada yang terkena skizo, ada yang sudah mulai menuju ke tahap menjadi anak kecil lagi. Nah, itu kan yang ada di dalam pikiran kita ketika pertama kali melihat si bapak itu. Nah, makanya kalau gue tuh nggak tega buat ngehujat walaupun dia acting atau apalah sesuai dengan narasi itu. Intinya ya, di saat itu netizen membela si pembuat video yang merupakan tetangga dari si bapak ini dan menghujat si bapak yang merupakan dosen ini. Tapi ternyata kasusnya nggak berhenti sampai di situ aja, geng. Karena ya, yang namanya bangkai mau dikubur sedalam apapun, busuknya bakal tercium juga. Nah, insiden ini yang awalnya membuat netizen jadi menghujat si bapak, ternyata justru sekarang berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nah, tapi ada part yang cukup menyedihkan di awal pemberitaan ini, yaitu dikatakan si bapak yang tadinya dosen malah dikeluarkan atau dipecat dari kampus tempatnya mengajar, yaitu UIN Malang. Tapi belakangan ada info juga yang mengatakan kalau dia itu nggak dipecat, melainkan dia mengundurkan diri. Nah, mana yang benar nanti kita akan bahas. Tapi ada hal yang paling bikin gue jengkel di dalam pembahasan ini, yaitu sebuah fakta yang benar-benar nggak adil. Ternyata si bapak ini malah diusir dari tempat tinggalnya oleh warga sekitar, bahkan melibatkan perangkat desa. Padahal rumahnya rumah sendiri. Konflik berkepanjangan itu akhirnya memuncak pada keputusan tegas. Imam Muslimin dan keluarganya diusir dari lingkungan tersebut melalui rapat warga pada 7 September 2025. Bahkan ada tanah dia yang dipakai untuk fasilitas umum warga. Namun geng, ya, sesuai dengan yang gue katakan tadi, kondisinya sekarang sudah berbalik. Netizen justru sudah mengetahui fakta sebenarnya dan justru berbalik membela si dosen karena terungkaplah fakta-fakta yang mana benar, mana salah. Nah, jadi bisa dikatakan Pak dosen ini di-framing, menjadi korban framing, menjadi korban viral di era digital kayak gini, yang mana orang-orang bakal percaya dengan hoax-hoax buatan orang-orang yang mungkin lebih melek dengan digital. Ya, kalau kita bandingkan si pembuat video dengan si Pak dosen, si pembuat video kan bisa dikatakan mungkin dia itu antara milenial atau justru Gen Z gitu ya, yang lebih melek dengan dunia digital. Jadi dia bisa merangkai semua narasi untuk membalik-balikan fakta. Dan itulah yang terjadi. Di dalam kejadian ini, gue mau ngajak kalian untuk menyimak secara lengkap karena ini merupakan sebuah pembelajaran juga buat kita, buat semua masyarakat, apalagi yang aktif di media sosial. Kalian harus berhati-hati banget. Inilah dampak dari perkembangan dunia digital.
Bahkan ini belum ke tahap AI loh geng. Baru tahap membolak-balikkan narasi, memframing orang lain, membuat sebuah video dengan caption-caption fitnah sampai akhirnya masalahnya jadi sebesar ini. Nah, jadi ini bisa menjadi pedoman kita agar lebih berhati-hati lagi. Nah, sebelumnya gue disclaimer ya, untuk kalian semua, jika ada salah di dalam penyampaian video ini, karena kan pembahasan ini sebenarnya udah banyak nih di YouTube, udah banyak dibahas, dan bahkan si bapak itu udah hadir ke podcast yang ada di YouTube gitu ya. Nah, mungkin kalau gue ada kesalahan, kesilapan, kalian boleh luruskan di kolom komentar. Tapi jangan pakai kata-kata kasar ya geng. Kalau kata-kata kasar gue bales pakai kata-kata kasar juga. Oke, kita diskusi. Nah, langsung aja nih, kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Untuk pembahasan pertama, gue mau ngajak kalian untuk membahas awal mula mencuatnya konflik antara dosen UIN Malang ini dengan tetangganya yang membuat fitnah terhadap dia. Jadi geng, semuanya itu berawal dari sebuah akun TikTok dengan username Sahara Vibes. S-nya itu banyak banget, ada 5S, Vibes gitu ya. Video-video di akunnya tersebut kebanyakan berisikan konfliknya dia dengan tetangganya yang bernama Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa dengan Yai Mim. Kita bahas sedikit profil dari Yai Mim ini ya. Jadi di video pertama yang ada di akun TikToknya Sahara memperlihatkan adanya anak-anak muda yang mungkin seumuran mahasiswa yang ada di depan rumahnya Yai Mim. Di dalam videonya tersebut, si Sahara ini menyebutkan bahwa anak-anak muda itu adalah para mahasiswa dari UIN Malang. Pada saat itu, Sahara ini bertanya kepada para mahasiswa yang ada di sana mengenai kenapa mereka semua tiba-tiba berada di sekitar rumahnya dia. Sahara curiga bahwa keberadaan dari para mahasiswa ini karena disuruh oleh Yai Mim. Ya, secara Yai Mim adalah seorang dosen. Di video tersebut, Sahara juga menyebutkan bahwa Yai Mim ini ternyata merupakan dosen UIN Malang dan Sahara menyebut kalau Yai Mim sengaja mendatangkan mereka, ya, para mahasiswa tadi ke depan rumah Yai Mim. Yang lebih mengagetkannya adalah Sahara ini secara jelas mengatakan kepada para mahasiswa tersebut kalau Yai Mim, dosen mereka, sudah mencabuli dia. Berani banget ngaku kayak aku dicabuli gitu. Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Woi, jangan pergi, woi. Kenapa? Ini dosen kalian yang dia cabut saya. Nah, namun geng, gak ada satupun dari mahasiswa yang ada di sana menanggapi Sahara. Di akhir videonya, Yai Mim sempat bertanya ke Sahara terkait kapan dia mencabuli Sahara. Kok berani banget membuat klaim seperti itu? Nah, namun karena durasi video ya, kita nggak tahu apakah Sahara ini menjawab pertanyaan tersebut atau enggak. Karena ya paham ya, di sini tuh si Sahara ini memang tujuannya pengen memframing Yai Mim. Jadi ya kuasa itu ada di tangan dia karena dia yang ngerekam, dia yang pegang HP. Jadi part-part yang mungkin bisa menyelamatkan image-nya dia potong. Dia buang yang yang nggak penting atau nggak perlu menurut dia supaya terlihat kalau di situ dialah viktimnya, dialah korbannya. Netizen di saat itu ya belum mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Yai Mim sampai Sahara berani bilang kalau Yai Mim sudah mencabuli dia. Apa alasannya seorang perempuan berani banget ngomong kayak gitu? Karena itu kan klaim yang nggak sembarangan ya, karena udah jatuhnya kriminal. Di video selanjutnya ya, Sahara ini mengunggah sebuah rekaman video yang kemungkinan diambil dari CCTV yang ada di depan rumahnya. Yang mana di CCTV itu memperlihatkan sekumpulan mahasiswa yang berada di dekat rumahnya bersama dengan Yai Mim yang entah ingin melakukan apa di sana. Mereka rame-rame. Di video itu juga tertulis kalau mahasiswa UIN Malang diprovokasi oleh oknum dosen untuk menyerbu garasi rental mobil milik Sahara. Nah, itu narasi yang dibuat oleh si Sahara ini. Terus geng, video lainnya yang Sahara unggah itu memperlihatkan ketika dia berusaha untuk mengikuti mahasiswanya Yai Mim dan meminta para mahasiswa itu untuk berhenti dan menjelaskan ke Sahara terkait apa alasan mereka mendatangi garasi rental mobil miliknya. Nah, ada salah seorang mahasiswa yang akhirnya ditarik oleh Sahara untuk ditanyakan perihal kedatangan mereka ke sana. Mahasiswa ini menjawab kalau mereka datang ke sana karena ada jadwal kuliah di rumah Yai Mim. Jadi bukan karena pengen ngerecokin rentalnya Sahara. Tapi Sahara di saat itu mempertanyakan kalau memang ada jadwal kuliah, kenapa mereka rame-rame di depan garasi rental mobilnya? Dan mahasiswa tersebut menjawab dia nggak tahu karena ya mungkin
karena rumah Yai Mim dekat dengan rumah Sahara, jadi wajar aja ya namanya orang sebelum masuk ke rumah kan ngumpul dulu di depan gitu. Di saat itu Sahara terus menyecar mahasiswa itu untuk mencari tahu apa maksud kedatangan para mahasiswa di depan garasinya. Lalu ada mahasiswa lainnya yang mendatangi Sahara dan dia kembali menanyakan maksud kedatangan mahasiswa tersebut. Nah, si mahasiswa ini bilang kalau mereka lewat di depan garasinya Sahara dan disuruh joget sama Yai Mim. Nah, ini agak lucu nih, tapi nanti kalian akan menemukan jawabannya. Intinya nih geng ya, di video-video yang diunggah oleh Sahara ini semuanya rata-rata itu menunjukkan framing terhadap Yai Mim, seolah-olah perlakuan Yai Mim ini dianggap sudah mengganggu Sahara serta usahanya dia. Nah, kemudian narasi yang beredar mengapa Yai Mim ini jadi berkonflik dengan Sahara itu dikarenakan beliau menutup akses jalan umum dan parkiran umum di lingkungan rumahnya. Hal ini juga dijelaskan di dalam videonya Sahara yang lain ketika Sahara serta suaminya yang diketahui bernama Sopian itu berbicara kepada para mahasiswa yang tadi dengan menceritakan kalau Sahara dan Yai Mim sedang berkonflik sehingga jangan mudah diprovokasi oleh Yai Mim ketika beliau meminta para mahasiswa ini untuk datang ke garasi mobil rental milik Sahara. Nah, itu kata Sahara tuh. Dan Sahara juga mengunggah beberapa screenshot dari story WhatsApp yang dibuat oleh Yai Mim yang menurut Sahara sudah merupakan bentuk fitnah terhadap dia. Tapi geng, di antara video-videonya Sahara yang mengenai Yai Mim ini, ada satu video yang memperlihatkan ketika Yai Mim itu terlihat sedang cekcok dengan seorang pria berbaju batik dan kemudian Yai Mim ini sampai terjatuh. Nah, namun Yai Mim ini menyebut kalau dia itu jatuh karena ditendang oleh pria berbaju batik tersebut. Gak lama dari itu, Yai Mim ini bangun kemudian berlari menuju tanah kosong di depan rumahnya dan menjatuhkan diri lalu berguling-guling. Nah, video inilah yang kemudian viral nih dan kasusnya mendapatkan sorotan netizen. Di komentar videonya banyak yang menghujat Yai Mim karena kelakuannya yang seperti itu tidak menunjukkan seperti orang yang berpendidikan, gak kayak dosen. Nah, netizen juga menilai acting Yai Mim yang menjatuhkan diri agar terlihat kalau dia seperti ditendang itu adalah cara Yai Mim untuk playing victim ke Sahara. Orang-orang tuh udah percaya tuh dengan konsep itu. Dan hujatan semakin menjadi-jadi ketika Sahara mengunggah video Yai Mim yang lain yang katanya melaporkan Sahara ke polsek dengan tuduhan penganiayaan dan pemukulan sehingga menyebabkan badan beliau jadi sakit. Terus padahal ya di video sebelumnya kita bisa lihat sendiri kalau Yai Mim lah yang menjatuhkan diri sendiri bukan karena dipukul atau ditendang. Nah, ini masih framingnya Sahara nih yang bikin netizen jadi makin geram di saat itu. Di videonya Sahara itu Yai Mim terlihat seperti orang kena stroke yang kalian sempat lihat lah video yang tersebar. Mulutnya miring-miring khas seperti orang stroke dan jalannya pincang. Namun sesaat kemudian mulutnya kembali normal. Nah, cara bicaranya pun seperti orang sehat. Menurut Sahara serta netizen yang menonton video tersebut, Yai Mim ini melakukan acting agar terlihat kalau beliau memang habis mengalami penganiayaan dan agar orang-orang jadi menyalahkan Sahara. Itu narasi yang tersebar di awalnya. Acting dia, pura-pura stroke, pura-pura jalan pincang. Dan dari situlah netizen jadi menguliti sosok Yai Mim. Siapakah Yai Mim ini? Nah, memang benar Yai Mim ini adalah seorang dosen dari UIN Malang, geng. Sejak dia masih kecil, Yai Mim ini sudah menempuh pendidikan agama. Dimulai dari bersekolah di MI Al-Qadiriyah, kemudian melanjutkan ke MTS Ma'arif Bakung. Selama masa remajanya, geng, Yai Mim ini menimba ilmu agama secara mendalam di pesantren terpadu Al-Kamar Kunir Wonodadi di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Thohir Wijaya. Di pesantren tersebut, Yai Mim ini mendalami ilmu fikih, tafsir, tasawuf, dan juga bahasa Arab. Setelah lulus dari MA, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan lulus pada tahun 1991 dengan jurusan bahasa Arab. Nah, karir akademiknya itu dimulai sebagai dosen luar biasa di IAIN Malang sampai tahun 1998 dan Yai Mim diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Tarbiyah UIN Malang. Yai Mim kemudian menempuh pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang dan lulus pada tahun 2000. Lalu Yai Mim melanjutkan pendidikan S3-nya dan lulus di UIN Sunan Ampel dan UIN Malang pada tahun 2012. Lalu Yai Mim menjadi seorang dosen filsafat dan tasawuf di pendidikan pasca sarjana UIN Malang. Di luar kampus, Yai Mim ini adalah seorang pengasuh dua pondok pesantren yang dia dirikan, yaitu Pondok Pesantren Al-Atsqiya Nurus Syafa pada tahun 2007 dan Pondok Pesantren Bait Al-Quran Nurus Syafa pada tahun 2021. Saat mengetahui Yai Mim ini memiliki background pendidikan agama, apalagi dia yang menjadi dosen filsafat, banyak netizen yang mempertanyakan apakah Yai Mim ini harus bertingkah seperti anak kecil dengan berpura-pura ditendang dan berguling-guling di tanah seperti yang terlihat di video. Nah, jadi netizen di saat itu benar-benar merasa aneh, merasa lucu dan mempertanyakan hal ini. Lalu setelah videonya yang terjatuh dan berguling-guling di tanah karena cekcok dengan Sahara itu ramai di sosial media,
ada kabar kalau ternyata Yai Mim ini dipecat dari pekerjaannya sebagai dosen. Nah, namun Yai Mim memberikan klarifikasi nih tentang hal itu, bahwa dia bukan dipecat, namun dia sendiri yang memilih untuk mundur sebagai dosen untuk sementara waktu. Ya mungkin sampai permasalahan ini selesai gitu ya. Nah, jujur aja geng, gue ngelihat orang tua diginiin, orang tua harus mengalami tekanan, menjalani permasalahan yang konyol kayak gini tuh jadi sedih gitu. Gue pengen nanya gitu, Yai Mim gak punya anak apa? Mungkin kalau misalkan gue yang jadi anaknya, gue hantem tuh orang. Bodoh amat, gue gak terima bapak gue diginiin gitu ya. Gimana geng kalau kalian? Nah terus geng, lanjut nih ya. Alasan beliau mengundurkan diri dikarenakan Yai Mim ini tidak mau jika pihak kampus jadi terseret kasus yang sedang beliau hadapi dengan tetangganya yang bernama Sahara ini. Di salah satu podcast ya, ini podcastnya Bang Densu, Yai Mim ini menceritakan setelah kasus dia dan Sahara jadi sorotan netizen, mahasiswanya gak ada yang mau masuk kelas. Yai Mim berpikir kalau apa yang terjadi sebagai dampak dari masalahnya dengan Sahara. Dan oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai dosen. Dan gak cukup sampai di situ aja. Masalah ini membuat Yai Mim serta istrinya yang bernama Rosida jadi diusir tiba-tiba dari rumahnya oleh warga sekitar tempat tinggalnya. Diketahui kalau Yai Mim ini tinggal di sebuah perumahan yang bernama Perumahan Joyo Grand Kavling Depak. Nah, dikatakan warga perumahan tersebut mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk mengusir Yai Mim dari sana. Dikatakan kalau salah satu alasan pengusiran Yai Mim ini dari rumahnya sendiri dikarenakan beliau memperlihatkan bagian tubuhnya yang seharusnya merupakan aurat, dan ini terlihat di sebuah video yang diunggah oleh Sahara. Nah, jadi ada musyawarah warga nih yang membicarakan soal Yai Mim ini. Fokusnya adalah sebuah video yang gak senonoh, dan ternyata lagi-lagi video gak senonoh ini berasal dari Sahara, tapi yang di framing adalah Yai Mim. Mana burungnya? Aku pakai sempak, Mbak. Hermes ini. Maaf ya. Hermes ini. Mbak ini, Mbak. Mereknya, Mbak. Lah, kelihatan, Mbak? Ya, udah ya. Nggak nampak dalamnya. Tuh, kamu yang minta loh ya. Nah, meskipun harus diusir dari rumahnya sendiri, Yai Mim dan Rosida, ya istrinya, memilih mengalah dan menerima keputusan itu. Mereka berencana akan pindah dan menjual rumahnya yang ada di perumahan tersebut. Nah, tapi kalian jangan buru-buru dulu ngejudge ya, geng. Permasalahan soal Yai Mim yang katanya terlihat auratnya dan videonya disebarkan oleh Sahara. Dan nanti ada penjelasannya kenapa video itu ada dan kenapa terjadi hal itu. Nanti gue jelaskan. Nah, sementara kurang lebih begitulah bagaimana kasus ini terjadi pada awalnya dan akhirnya viral di TikTok. Memang geng, pada awalnya netizen berpihak ke Sahara karena dia jago banget nge-framing, dia jago banget bikin fitnah, sampai ada yang menghujat Yai Mim habis-habisan. Tapi saat ini kondisinya sudah berbalik. Plot twistnya justru ternyata di dalam kasus ini Yai Mim tidak seperti yang dibayangkan oleh netizen, dan semua kejelekan Yai Mim yang selama ini dipercaya oleh netizen adalah sebuah framing yang dibuat oleh Sahara karena dia pintar memainkan emosional netizen melalui editan-editan dan narasi dia di dunia digital atau sosmed agar netizen berpihak kepada dia dan menghujat si orang tua yang merupakan dosen ini. Sebenarnya apa sih permasalahan yang terjadi? Sekarang kita akan masuk ke dalam fakta kebenaran dari kasus ini. Jadi geng, setelah kasus ini viral di sosial media dan netizen juga jadi menghujat Yai Mim ya, mulai ada fakta terbaru dari kasus yang membuat netizen jadi kaget dan malah berbalik membela Yai Mim. Jadi, karena memang sedari awal bukan Yai Mim yang salah kalau dari fakta sebenarnya. Semuanya diungkap di akun TikTok milik Yai Mim sendiri dan juga istrinya Rosida dengan username Rose Enjoy Her Life. Jadi Yai Mim dan Rosida mengungkapkan bahwa permasalahan antara mereka dengan Sahara disebabkan karena masalah tanah. Jadi sebagai pemilik rental mobil, ternyata Sahara dan Sopian, suaminya, itu sering memarkirkan mobil milik mereka persis di depan rumahnya Yai Mim, sehingga sering menyulitkan beliau jika ingin mengeluarkan mobilnya. Hal ini dikarenakan karena tempat rentalnya Sahara tidak cukup untuk menampung semua mobil rental miliknya yang diklaim oleh Yai Mim berjumlah ratusan mobilnya. Oleh karena itu, mobil-mobil rental milik Sahara diparkir di depan rumahnya Yai Mim dan di tanah kosong yang terletak persis di depan rumahnya Yai Mim. Nah, dari sini aja udah salah nih ya. Bukan punya pribadi,
itu merupakan fasilitas umum tapi malah dipakai untuk numpang usaha sendiri. Itu satu yang udah salah. Dari cerita Yai Mim, tanah kosong yang digunakan sebagai tempat parkir mobil rental Sahara bukan miliknya, melainkan milik seseorang yang berasal dari Bali. Jadi tanah kosong itu ya ada pemiliknya, ditinggalkan di situ, jadinya dimanfaatkan oleh si Sahara dan suaminya ini. Si pemilik tanah yang merupakan orang Bali ini membeli tanah tersebut dari seorang pria yang bernama Edi Bekti. Nah, Edi Bekti ini menawarkan tanah tersebut kepada Yai Mim agar dibeli oleh Yai Mim karena orang Bali itu mau menjual tanah tersebut. Namun pada saat itu Yai Mim gak mau langsung membeli tanahnya karena memikirkan kalau tanah tersebut masih digunakan oleh Sahara dan Sopian sebagai tempat parkir mobil-mobil rentalnya, dan itu secara ilegal jatuhnya. Bukan numpang, tapi ya justru dibilang nyerobot juga bukan nyerobot, tapi kayak semena-mena lah, dipakai suka-suka. Terus geng, sekitar 3 hari kemudian Yai Mim ini berbicara dengan Sopian, ya, dengan suaminya si Sahara. Dia mengungkapkan kalau Sopian resah karena harus mengosongkan tanah milik orang tersebut. Nah, Yai Mim memberikan usul, beliau akan berbicara dengan sekretaris RT untuk membersihkan semak belukar di tanah kosong di depan rumahnya. Dan singkat cerita, Yai Mim pun membersihkan tanah kosong tersebut. Nah, untuk membersihkan itu, Yai Mim juga membakar pohon besar dan semak-semak yang ada di tanah kosong tersebut, sehingga menyebabkan warga sekitar merasa terganggu dan marah terhadap Yai Mim. Dan menurut Yai Mim, beliau membakarnya itu menggunakan ban mobil milik Sopian. Ya kayak ban-ban bekas gitu lah geng. Dan Yai Mim di saat itu meminta bantuan kepada 2 orang untuk membersihkan tempat tersebut dengan upah sebesar 3 juta per orang. Karena memang semak bulukarnya banyak banget. Belum lagi biaya lain yang harus dikeluarkan oleh Yai Mim untuk membersihkan tanah kosong itu. Yai Mim juga mengatakan kalau ada pagar yang dibangun di tanah tersebut agar terlihat lebih rapi, Yai Mim harus mengeluarkan uang dengan total 12 juta rupiah. Nah, setelah selesai, Yai Mim pun memberitahu kepada Sopian kalau tanah tersebut sudah beliau rapikan sehingga Sopian bisa menggunakannya untuk memarkirkan mobil-mobil. Dan Yai Mim meminta bantuan ke Sopian untuk membantunya berupa uang, ya, bantu uang upah lah, bantu uang upah karena Yai Mim kan udah effort, udah berusaha buat membersihin itu, setidaknya bantu-bantu sedikit lah, ya sekiranya sekitar 1 juta rupiah untuk meringankan Yai Mim yang udah keluar sebesar 12 juta rupiah. Nah, namun Sopian tidak menyanggupi karena dia menganggap itu terlalu mahal, dan Sopian hanya sanggup memberikan 400.000. Dan meskipun begitu, Yai Mim gak masalah, dia menerima saja apa yang diberikan oleh si Sopian. Terus geng, Yai Mim kemudian juga memberitahukan ke Sopian terkait batas rumahnya dia, yang mana Yai Mim ini minta agar mobil-mobil rental milik Sopian jangan parkir di depan rumahnya Yai Mim lagi, karena kan udah dipersilahkan nih di tanah kosong itu. Nah, tapi Sopian dan istrinya Sahara masih aja terus parkir di depan rumahnya Yai Mim geng. Sampai pada suatu waktu ada mobil yang diparkir di depan rumahnya Yai Mim dan tidak kunjung dipindahkan sampai dini hari. Di saat itu, istrinya Yai Mim, yaitu Rosida, sudah mencoba menghubungi Sahara. Namun Sahara meminta Rosida untuk membangunkan supir rentalnya aja untuk mindahin mobil itu. Supir-supir rental ini memang tidur di bangunan semi permanen yang ada di sebelah rumahnya Sahara geng. Nah, dicobalah sebanyak 3 kali oleh Rosida untuk membangunkan mereka. Cuma di saat itu nggak ada yang kunjung bangun. Ya kita paham lah ya, dunia supir. Mereka capek mungkin, semalaman seharian bekerja, biasanya jarang bangun pagi. Sampai pada akhirnya, Yai Mim pun berinisiatif untuk memindahkan mobil itu sendiri dengan mengambil kunci mobil di rentalnya Sahara. Nah, dikarenakan suara mesin mobil ini terlalu keras, entah mungkin karena nggak tepat masukin giginya atau kepencet gasnya gitu ya, tiba-tiba terdengarlah oleh Sahara dan membuat Sahara serta salah satu supir rental yang bernama Agil tiba-tiba terbangun. Sahara pun di saat itu marah-marah karena ada suara mobil rentalnya dia yang kayak keinjak rem gitu loh. Sahara bersama dengan Agil langsung keluar rumah untuk melihat siapa yang lagi nyetir, siapa yang lagi mindahin mobil dan apa yang terjadi. Di saat itulah geng, ya, dari penjelasan Yai Mim dikatakan ketika Sahara bangun dia masih mengenakan pakaian tidur yang minim. Dan entah kenapa kalau dari cerita Yai Mim, Agil justru terlihat lebih marah dibandingkan dengan Sahara yang merupakan pemilik rental. Padahal Agil ini cuma stafnya, bawahannya. Yai Mim cerita kalau Sahara sempat bilang, sampai saya terbangun pakai baju kayak gini loh. Nah, namun Yai Mim sendiri bilang beliau nggak melihat secara langsung bagaimana penampilan Sahara ketika itu, karena beliau langsung menunduk saat Sahara keluar dari rumahnya. Dan Sahara langsung menelpon Sopian, suaminya, yang menurut Yai Mim sedang tidak berada di rumah untuk memberitahu apa yang sedang terjadi. Dan gak lama dari itu, Sopian langsung bertemu dengan Yai Mim. Namun ketika itu, Yai Mim ini mengaku bahwa permasalahannya itu udah selesai. Dia udah minta maaf satu sama lain. Di dalam hal ini ya kita bisa lihat sendiri ya, mungkin kejadian
gas mobil itu kepencet nggak akan terjadi kalau si pemilik rental, Sahara dan suaminya ini nggak parkir di depan rumah orang. Kan gitu ya, konsepnya kan gitu. Dan ketika mereka sudah saling meminta maaf, ya Yaimim udah menyampaikan juga jangan parkir lagi di depan rumah. Toh sudah dibersihkan tanah di depan rumahnya Yaimim, tanah kosong itu silakan dipakai sementara gitu ya. Nah sampai pada akhirnya di saat itulah mobil rental milik Sahara dan Sopian itu sudah tidak lagi diparkir di depan rumahnya Yaimim. Mereka lebih memilih ya daripada mengganggu Yaimim, mereka pun parkir di lahan kosong itu. Tapi permasalahan nggak cukup sampai di situ aja. Timbul lagi permasalahan lain, ya. Yang mana ini timbul ketika Yaimim malah dituduh melakukan perbuatan yang nggak senonoh kepada Sahara. Nah ini entah kenapa tiba-tiba bisa jadi melebar kemana-mana. Hal ini terjadi ketika Sahara mengantarkan makanan ke rumah Yaimim. Jadi ceritanya di saat itu ya, istri Yaimim, Rosida, sedang menunaikan ibadah haji, geng. Nah, anak Sahara yang bernama Sepim kebetulan juga sedang bermain di rumahnya Yaimim. Nah, menurut cerita dari Yaimim, Sahara ini sempat datang ke rumah Yaimim, terus dia tiba-tiba mengunci pintu rumah tersebut, padahal itu rumah Yaimim gitu ya. Tujuannya agar anaknya yang bernama Sepim itu tidak keluar dari rumah. Padahal Yaimim tuh udah bilang dan dia minta ke Sahara untuk tidak mengunci pintu. Karena kondisinya di saat itu kan istrinya Yaimim gak ada di rumah. Nah jika pintu tertutup nantinya akan timbul fitnah yang enggak oleh tetangga. Namun pintu tetap dikunci oleh Sahara. Oleh karena itu Yaimim memilih naik ke lantai 3. Nah di saat itu Yaimim memilih untuk menyelesaikan pekerjaan rumah lah, kayak mencuci pakaian gitu. Dan tiba-tiba di saat beliau sedang mencuci pakaian, Yaimim ini hanya mengenakan celana pendek kan, namanya di rumah sendiri. Nah tiba-tiba ada tetangga yang anaknya lagi main-main di rumahnya, ya kan, di rumah Yaimim. Ya Yaimim udah santai aja gitu. Tapi tiba-tiba Sahara ini malah naik ke lantai 3. Udah tahu rumah orang tapi sembrono aja gitu naik ke lantai 3. Ketika Sahara ini naik ke lantai 3, tiba-tiba Sahara ini berteriak ketika melihat Yaimim menggunakan celana pendek. Dia meneriaki Yaimim dengan kata cabul. Nah, teriakan itu membuat Yaimim jadi ketakutan dan beliau lari ke balok supaya tidak terjadi fitnah. Nah, bagi Yaimim, pemahaman cabul antara Sahara dengan dirinya itu berbeda. Sahara menilai laki-laki yang mengumbar aurat disebut cabul, padahal dia memang terbiasa menggunakan celana pendek. Namanya juga di rumah sendiri. Lagian Sahara ngapain datang ke rumah orang? Dan di dalam keadaan itu, dikatakan suami dari Sahara yaitu Sopian itu sedang ada di depan rumah. Dan Yaimim khawatir Sopian malah mengira sudah terjadi hal yang tidak-tidak kepada Sahara. Padahal disentuh juga enggak. Tapi beruntungnya ya, Sahara di saat itu langsung turun dari lantai 3 dan memilih untuk keluar dari rumah Yaimim. Jadi tidak terjadi permasalahan yang terlalu serius. Nah, jadi tuduhan Sahara tentang Yaimim yang dikatakan sudah mencabuli dia ternyata itu adalah sebuah kesalahpahaman yang dikarang dan ditambah-tambah oleh Sahara. Nah terus geng, di sisi lain ya, istri dari Yaimim yaitu Rosida itu mengklarifikasi terkait tuduhan yang dikatakan oleh Sahara kalau Yaimim ini sempat membawa mahasiswa UIN Malang untuk datang ke garasi rental milik Sahara. Yang mana di saat itu kan awalnya diakui oleh para mahasiswa itu mereka datang ke lokasi tersebut adalah karena ada kelas bersama Yaimim, ya kan? Pengen kuliah di rumah Yaimim. Jadi istrinya Yaimim, Rosida, mengatakan perkuliahan yang diadakan di rumah Yaimim atas usulan dari mahasiswa sendiri. Supaya mungkin ya nggak perlu jauh-jauh, sekalian berkunjung, ya kan, sekalian main, bertamu gitu. Nah malah ketika perkuliahan sedang berlangsung, dari rumah Sahara tiba-tiba memutar musik dangdut yang begitu besar suaranya. Bahkan Sopian dikatakan sampai berkaraoke. Nah ini kan jadi mengganggu mahasiswa yang sedang belajar mengajar. Ya walaupun konsepnya ya ngapain kuliah di rumah, ya emang benar. Tapi kan walaupun mereka nggak sedang berkuliah lah di rumah Yaimim, berkaraoke, memutar musik dangdut besar-besar itu juga mengganggu tetangga kan. Jadi bisa dikatakan ya memutar suara musik terlalu besar itu termasuk salah ya, mengganggu orang lain. Namun di saat itu ya, Yaimim tidak mengambil pusing. Itu bukan masalah bagi dia dan mahasiswanya. Perihal mahasiswa yang berjoget-joget di depan garasi Sahara, menurut istrinya Yaimim, Rosida, dan juga Yaimim, itu adalah sebagai bentuk spontanitas ya, karena mereka mendengar musik dangdut. Jadi ketimbang mereka marah-marah karena berisik, mereka jogetin gitu. Nah itulah yang terjadi. Nah tapi ya, ternyata di framing oleh Sahara ini, yang mana Sahara ini malah memfitnah Yaimim yang menganggap para mahasiswa yang berjoget itu ya sebagai provokasi
dan itu disuruh oleh Yai Mim. Dan bahkan ketika dia merekam para mahasiswa ini, dia yang membuat narasi seolah-olah Yai Mim mengajak para mahasiswa untuk berdemo ke garasi rental milik Sahara. Padahal nggak ada tuh demo-demo kayak gitu atau menggerebek garasi rental Sahara tuh nggak ada. Saharanya sendiri yang bikin cerita itu dengan merekam para mahasiswa tadi. Dan para mahasiswa itu jadi rame di depan rumah itu karena mendengar musik dangdut tadi setelah mereka kuliah. Terus geng, karena emosi, Sahara ini kemudian keluar rumah dan sempat merekam seperti yang udah gue ceritakan di awal. Nah, pasca kejadian itu, mobil-mobil milik Sopyan dan Sahara kembali diparkirkan di depan rumah Yai Mim lagi. Jadi mereka ini karena udah bermasalah sama Yai Mim, ya udah mereka ngerecokin lagi. Padahal udah aman, udah tentram, mereka parkir di tanah kosong. Dan Yai Mim sempat mengeluhkan masalah ini lagi ke Sopyan. Namun pada saat itu Sopyan bilang kalau dia disuruh oleh Pak RT katanya. Nah, malah dibikin gak nyaman sekalian Yai Mim di saat itu. Kemudian, Sopyan ini mengaku kalau yang memerintahkan itu adalah Pak Mujani selaku sekretaris RT. Dan selanjutnya, Yai Mim dan Sopyan mendatangi Pak Mujani ini untuk mendapatkan penjelasan. Apakah benar Pak Mujani yang memerintahkan agar Sopyan memarkirkan mobil di depan rumah Yai Mim atau bukan? Nah, hanya saja di saat itu, Pak Mujani tidak menjelaskan dengan jelas, geng. Dan justru mempermasalahkan terkait patok tanah tiba-tiba. Yang menurut Yai Mim, beliau malah tiba-tiba dituduh mengambil tanah yang patoknya itu dipindahkan ketika membersihkan tanah kosong di depan rumahnya. Padahal pembatas atau patok tanah itu tidak boleh atau tidak pernah dipindahkan. Beliau, ya, Yai Mim di saat itu dituduh memindahkan patok itu dan dia tidak mengakui itu karena memang tidak dia lakukan. Menurut keterangan Yai Mim nih geng ya, tanah tersebut adalah milik Pak Rudi, pengembang atau developer perumahan itu. Tanah tersebut diwakafkan untuk para pembeli rumah di sana, yaitu Yai Mim sendiri, terus ada seorang pria bernama Pak Yono, serta orang Bali tadi yang pemilik tanah kosong, dan beberapa lainnya. Tanah yang diwakafkan untuk Yai Mim ini kemudian dijadikan sebagai jalan umum oleh Yai Mim. Nah, namun tanah wakaf yang seharusnya dijadikan untuk jalan umum tersebut justru disalahgunakan oleh Sopyan dan juga Sahara. Disalahgunakannya untuk apa? Apakah untuk rentalnya juga? Enggak. Ini orang bener-bener mafia tanah kelas teri deh kayaknya ya. Jadi tanah tersebut dijadikan sebagai kandang kambing nih oleh pasangan dua orang ini. Ini tak lampaukan, tak pasumkan. Anda boleh lewat tapi pakai aturan. Ya loh. Mosok ini barusan di bahasa. Mobilnya Sahara nyopet gitu kan. Tanah tersebut juga kemudian dipagar menggunakan bambu. Kalau dari cerita Yai Mim nih ya, rumah dari seseorang yang bernama Pak Yono itu dikontrak oleh Sahara namun diberikan secara cuma-cuma. Nah, ini agak aneh nih. Dikontrak tapi diberikan secara cuma-cuma. Maksudnya itu apa nggak bayar atau gimana tuh? Yai Mim dan istrinya Rosida juga mengunggah banyak video di akun TikToknya untuk mengcounter narasi yang nggak benar terkait dia yang sudah terlanjur disebar oleh Sahara nih. Ada video yang memperlihatkan ketika Sopyan itu berteriak-teriak marah kepada Yai Mim. Sampai katanya nih geng, Yai Mim dan Rosida dipersekusi oleh Sahara dan Sopyan ini dengan mempengaruhi para pekerja yang sedang mengerjakan rumahnya Yai Mim agar berhenti bekerja. Ada juga laporan kalau Yai Mim ini diintimidasi oleh pihak lain. Rumahnya dimasuki secara paksa dan fasilitas di rumahnya dirusak. Beliau juga menjelaskan mengapa dia harus berpura-pura terjatuh dan berguling-guling di tanah. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan kalian kan. Kalau memang cerita Yai Mim ini benar sesuai dengan apa yang dia katakan, terus kenapa dia acting jatuh sampai guling-guling di tanah? Nah, jadi Yai Mim ini menjelaskan bahwa itu adalah taktik psikologis untuk melawan serangan lawannya, termasuk ancaman santet kata dia. Beliau bilang dia sempat diancam kalau dia akan disantet yang menyebabkan dia terkena stroke katanya. Nah, menurut dia, apa yang dia lakukan di video-video yang viral yang sampai di framing oleh Sahara ini, itu adalah cara dia untuk memecah konsentrasi lawannya ini dengan melakukan apa yang justru mereka harapkan terjadi kepada Yai Mim. Jadi Yai Mim ini kayak apa ya? Mungkin dia udah pasrah gitu loh, diancam A, ya udah dia lakuin A, diancam B, ya udah iya dilakuin B. Kayak misalkan nih gue ancam lo nih, gue bikin pala lu pecah ya udah akhirnya lo ya udah deh pecah pala gue nih gitu. Kurang lebih tuh kayak udah pasrah capek gitu menghadapi dua suami istri ini. Jadi Yai Mim ini ingin menunjukkan kalau beliau terjatuh dan juga stroke, yang berarti ancaman santet terhadap dia itu benar dilakukan oleh Sahara. Begitulah kurang lebih geng dari penjelasan Yai Mim. Dan setelah mengetahui hal itu,
netizen tahu faktanya kalau ternyata Sahara dan Sofian ini menyalahgunakan fasilitas umum di sana, yaitu tanah yang seharusnya dijadikan sebagai jalan umum, depan rumah orang yang nggak boleh diparkir mobil malah diparkir, terus ada tanah kosong itu punya orang malah dijadiin tempat markirin usaha dia. Nah, berbaliklah keberpihakan netizen. Yang tadinya menyalahkan Yai Mim, semuanya sekarang malah menyalahkan Sahara dan Sofian. Sekarang semuanya jadi mendukung Yai Mim, geng. Dan setelah Yai Mim ini speak up, banyak orang yang justru mempertanyakan mengapa pada saat Yai Mim ini ingin memindahkan mobil Sahara, Sahara justru keluar bersama dengan Agil, salah satu stafnya, dan kenapa Agil yang terlihat lebih marah dibandingkan Sahara, si pemilik rental. Netizen di saat itu juga bingung terkait rumah milik Pak Yono yang diberikan secara cuma-cuma kepada Sahara dan Sofian. Mengapa bisa orang memberikan rumah kontrakan kepada orang lain, terlebih lagi di kondisi ekonomi seperti ini, dan itu cuma-cuma. Nah, jadi banyak spekulasi kotor nih dari netizen. Nah, tapi di sini gue jelaskan ya, geng, semua spekulasi dan opini ini bukan berasal dari gue, tapi apa yang ada di media sosial ini gue limpahkan ke kalian, gue ceritakan ke kalian, oke? Jadi, geng, dikatakan terkait klaim Yai Mim bahwa dia menyalahgunakan tanah yang seharusnya diwakafkan untuk jalanan, Sahara ini dengan tegas menolak klaim tersebut. Dia bantah, dia bilang nggak ada itu. Gak ada, saya tidak menyalahgunakan fasilitas umum seperti yang dituduhkan Yai Mim, katanya. Dia bilang kalau dia lebih dulu menempati lokasi tersebut dan memiliki bukti kepemilikan sah atas tanah yang disengketakan. Menurut Sahara, tanah itu bukan bagian dari wakaf yang diakui oleh Yai Mim, sehingga dia merasa berhak membangun apa saja yang dia mau dan dia butuhkan di sana. Nah, camat Lawakwaru yang bernama Rudi Cahyo juga mengatakan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf seperti apa yang diakui oleh Yai Mim, sebab memang sejak lama tanah itu digunakan untuk jalan dan jalan tersebut sudah ada sebelum Yai Mim tinggal di sana. Walaupun Pak Rudi ini membantah soal klaim tanah wakaf yang disebutkan oleh Yai Mim, tapi Pak Rudi ini nggak bisa menunjukkan bukti hukumnya. Karena apa yang dia katakan itu hanya berdasarkan dari keterangan warga sekitar. Dan kemudian Pak Rudi ini juga mengatakan bahwa BPN datang ke sana terkait permasalahan patok tanah yang dipindahkan oleh Yai Mim. Dan hasilnya menurut BPM memang patoknya sengaja dipindahkan. Nah, namun sampai detik ini belum ada bukti-bukti tersebut. Tapi dari pihak Yai Mim sendiri dia berani memperlihatkan sertifikat tanah beserta dengan batas patok tersebut, dan dia yakin banget itu adalah tanah dia dan tanah wakaf. Nah, dari keterangan si Bapak Rudi tadi ya, terkait tanah wakaf itu yang dia bantah itu bukan tanah wakaf, banyak netizen yang meragukan kredibilitas Pak Rudi ini. Jadi netizen di saat itu mengatakan, apa jangan-jangan Pak Rudi ini takut kepada suaminya Sahara, kepada Sofian, yang mana Sofian ini adalah seorang ketua ormas dari salah satu daerah berinisial M. Gue gak perlu sebut deh, gue males ngait-ngaitin daerah, nanti takutnya yang kita ceritain si Sofian yang lain malah tersinggung. Nah, jadi ada satu daerah berinisial M ya. Nah, si Sofian ini adalah ketua ormasnya. Nah, dikatakan si Pak Camat tadi takut terhadap ormas tersebut. Itu menurut netizen. Menurut kalian gimana, geng? Dan sampai saat sekarang ini permasalahan ini terus berlanjut, geng. Dan sudah ada mediasi yang digelar di kantor Kelurahan Merjosari pada hari Senin tanggal 29 September kemarin. Cuma mediasi itu ditunda dikarenakan Yai Mim gak hadir. Dan oleh karena itu mediasi akan dijadwal ulang di dalam waktu dekat. Di sisi lain, Yai Mim meminta agar Rektor Universitas Brawijaya ya meninjau ulang status akademik Sahara, karena ternyata Sahara ini diketahui sedang menempuh S3 di kampus tersebut. Nah, terus, geng, ada beberapa fakta lain nih, geng. Yang pertama itu adalah bagaimana netizen mencurigai Sahara ini yang macam-macam. Soal dia bersama Pak Yono lah, soal dia bersama Agil lah. Nah, banyak yang mulai mengarah ke sana dan bahkan sudah banyak yang membuat memes-memesnya. Ini bisa kalian lihat sendiri memesnya. Nah, terus, geng, ada lagi nih fakta yang lain. Ini yang gue dapat juga dari netizen. Ternyata dikatakan kenapa Yai Mim ini sebagai pemilik rumah ya, rumah pribadi, tanah pribadi, sementara Sahara dan suaminya Sofian itu cuma ngontrak di sana, walaupun dikatakan diberikan cuma-cuma, tapi justru Yai Mim yang diusir oleh RT, RW dan warga. Nah, ternyata setelah ditelusuri, banyak yang meyakini kalau RT, RW di sana ternyata sama-sama berasal dari daerah M juga. Suami dari Sahara dikatakan merupakan ketua ormas dari daerah M.
RT RW-nya dari daerah M juga. Ya otomatis mereka bersatu padu untuk mengusir Yai Mim. Dan itulah rumor yang beredar. Menurut kalian itu benar atau enggak, geng? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke geng, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai masalah dari Yai Mim, dosen UIN Malang yang berguling-guling di tanah, yang awalnya netizen menyalahkan dia, mengatakan dia kurang waras dan berakting dan lain-lain. Tapi permasalahannya cukup rumit sampai akhirnya sekarang dia justru dibela oleh masyarakat banyak. Karena ada beberapa fakta yang dia beberkan yang mengubah pandangan masyarakat terhadap kasus ini. Gimana geng menurut kalian terkait pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.